Persib lagi melampiaskan kekalahan mereka dari Lion City Sailor. Yes, betul. Iya, masih ada celahnya untuk Persib Bandung untuk lini belakang ini meskipun ya tadi Setelah kemarin kekalahan melawan Lion City Sailor, satu pemain yang sudah dipulangkan terlebih dahulu ke kota Bandung kan William Marsilio ya. Kita tahu William Marsilio, gue selalu mengatakan bahwa kalau Persib Bandung sudah mendapatkan peak performance ya, dia bakal meledak lebih besar dibandingkan musim lalu. Apa yang memang dibutuhkan oleh seorang Boyan Hodak terhadap ya pendekatan strategi yang memang dia inginkan gitu. Oh jelas. Big match akan tersaji di pekan lanjutan dari Super League di mana kedua tim yang saat ini tengah dalam pembicaraan. Karena yang pertama dia ada di posisi pertama tapi baru aja kalah ya lawan Bali United, dan sementara itu yang tentunya akan siap untuk menghadapi kekuatan dari Borneo pastinya Maung Bandung yang baru saja berpesta dengan skor yang sangat telak di markas Madura United 4-1. So, langsung aja kita tuntas mengupas laga Persib menghadapi Borneo FC di Gibah Bola. Yang pasti bareng sama kita bertiga, ini sesuai dengan permintaan dari para penggibah ya. Ada beberapa di antara mereka yang request untuk bahas Persib aja. Bandung Kahiji. Yoi. Ini dedicated. Ini kita dedicated karena memang ya laganya ini worth it banget untuk kita nikmati di pekan lanjutan dari Super League. Tapi sebelumnya gue main nanya kabar nih buat teman-teman gue, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Itu baru banget jersey ya. Oh iya, sorry. Iya. Kolektor jersey emang gitu. Bilangnya BNIB, BNPT, Witek. Padahal udah pernah dipakai, cuman gak dilepas doang. Gak dilepas, ditumpetin. Makanya yang Nike yang lama susah tuh, karena di bawah sini nih. Iya. Dita gimana? Happy ya? Habis menang MU? Yoi, jelas. Yoi, prediksinya tepat loh. MU bakal comeback tuh habis babak kedua gitu. Dan kejadian. Congrats ya. Waku. Yes, tapi juga sebetulnya yang tidak kalah spesial untuk di episode kali ini pastinya untuk Sobat Penggibah bertanya, wah ini setnya Gibah Bola ganti-ganti terus ya? Yes. Kantor kita mah banyak, bro. Udah gila. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Bumi dipijak, di situ ada Gibah Bola. Nah, itu dia. View gua nih pas banget nih. GBK di situ. Agak sorot bisa nggak? Agak sorot dikit boleh kan? Boleh. Nanti diliatin. Oh, ada footage sendiri. Ada. Ada footage tersendiri lah ya. Mohon maaf editor ngerepotin ya, karena memang ya kita mau ngomongin Persib tuh harus yang istimewa juga tempatnya. Jelas. Itu dia biar hangat obrolannya. Langsung aja kalau begitu. Kita minum dulu lah ya. Oke. Thank you untuk Hugabir. Gibah Bola yang udah membelikan ini. Iya. Enak aja disebut. Bayar dulu. Baikan banget ya. Shout out untuk Imam ya, yang tadi udah bawain jauh-jauh. Thank you Bang Imam. Karena harus turun dulu kan. Jelas. 16 lantai. 16 lantai. Pakai lift lagi. Ya, jauh itu mah. Imam Nahul Maruri. Ya, Imran. Oke. Yes. Guys. Nah, apa tuh? Borneo kalah deh. Akhirnya Pertama kali kalah. Setelah 11 ya, Meriah? ini pertandingan ke-12 mereka kalah. Ya, lawan Bali United. Iya. Yang mana di prediksi sebelumnya kita mengucapkan permintaan maaf juga karena kita menganggap Borneo bisa menang dengan melihat kondisi Bali yang inkonsisten. Iya. Tapi di situ juga kita ngomong bahwa Bali sedang menanjak nih, sedang kembali ajak lagi ke tanah dan akhirnya dibuktikan di Segiri. Mereka nggak gentar dan solid. Meskipun ada beberapa peluang dari Borneo, peluang bersih yang tidak bisa mencetak gol, dan ini menunjukkan bahwa ya ketika seorang tim kalau mau juara, peluang sekecil apapun itu harus jadi gol, apalagi peluang besar. Ya itu sih kalau menurut gue ini pelajaran besar bahwa udah nggak boleh lagi slip nih. Borneo kalau memang mau jadi benar-benar kontestan juara. Ya, tapi sepakat sih gua karena memang kalau kita melihat dari hasil kemarin tadi yang Dita singgung emang betul ya. Yang gue lihat mungkin ada rotasi di lini serang ya sebetulnya dilakukan oleh pelatih Lafundes. Soalnya sambil mikir. Vinicius pelatih dari Borneo. Tahu aja dibacain lagi. Cuman memang Vinicius nggak dimainin sejak menit awal. Ya, dan sementara itu yang menggantikan peran dari Vinicius, Douglas Coutinho bikin kesal tuh. Beberapa kali peluang terbuka. Berapa James catatan? 3 Ada 3 catatan peluang gua. bersih ya? Itu di babak kedua ya. Babak kedua rata-rata semuanya, tapi nggak ada gol sama sekali. Dan secara keseluruhan berarti ini membuktikan bila ya Borneo FC ini ada selanya juga untuk kalah. Iya. Kalau misalkan gua lihat kemarin di laga Borneo lawan Bali United yang gua
tonton benar-benar Bali United nggak dikasih bola, nggak dikasih waktu untuk mengembangkan permainan. Ya. Bahkan ball position sampai 60% berbanding 40%, yang artinya dominasi dari Borneo kental banget di laga tersebut. Ditambah betul peluang dari Borneo itu banyak banget. 16 tembakan ke arah gawang itu menunjukkan 16 ke arah gawang. 16 tembakan 16 tembakan shotnya, on tapi targetnya. on targetnya 7. 7. Nggak ada gol sama sekali, 7 on target kan banyak Hampir ya. setengahnya, iya. Hampir setengahnya itu kan banyak ya. Sedangkan Bali United cuma punya 5 sampai 6 tembakan. Shoot on target cuma berapa? Cuma 2. Yang satu ditepis Nadeo, bola tepisannya gol Kadek Agung. Oke. Nyesek banget Iya, ya tuh. rebound kan. Bola rebound itu nyesek banget. Cuma ada satu peluang dari Boris Kopitovic ya, kalau tidak salah, yang ditepis Nadeo. Gol dari Kadek, yang artinya gue bilang kayak gini. Ini pilihannya cuma 2. Borneo kalau nggak cetak gol, dia bisa cetak gol dalam waktu yang dekat, tinggal menunggu waktu. Atau Borneo nggak cetak gol, tapi Bali yang bisa memanfaatkan mungkin ya counter attack dari tim Bali United. Memang betul Johnny Jensen ketika membawa tim Bali United ke segiri itu dengan rekor 1 kemenangan, 2 imbang, 2 kekalahan dari 5 game. Nggak begitu bagus ya, padahal nggak begitu Lagi nggak bagus, lagi papan tengah, ditambah juga pemain-pemain asingnya seperti Teichmann Gopel, Boris Kopitovic, tim receiver, itu tuh lagi dalam grafik yang menurun, bisa dibilang. Ya Bali, bahkan itu satu-satunya kemenangan di 5 laga sebelumnya. 4 laganya 2 seri 2 kalah, itu kan lagi buruk banget Konsisten ya. Inkonsisten gitu. Dan lagi-lagi tapi Bali bisa mengembalikan bisa mengembalikan prediksi, dan ditambah Against all odds. against all odds, bisa dibilang istilahnya seperti itu. Dan Bali kan penghuni lama Segiri ya, kalau kita lihat dari sejarah Benar. Bali United itu penghuni lama Segiri. Jadi ini bisa dibilang derby ini ya, Mahakam, derby Samarinda. Tapi ya it's okay lah, itu kan bagian dari lelucon aja. Tapi ya selamat buat Bali United. Ketika Bali United lawan Borneo itu, gue yakin nggak hanya pendukung Bali yang mendukung Bali United, tapi ada pendukung Persija, pendukung Persib, pendukung PSIM. Iya. Yang mana mengharapkan Borneo bisa tersandung. Kepleset ya akhirnya. Tersandung di Segiri kan sulit banget Sulit ya. ya. Sulit, dan selalu bermain di Segiri tuh Borneo tuh tampil perkasa, dan ditunjuk ternyata Bali bisa melihat bahwa ada peluang untuk meraih poin. Tapi menurut gua kekalahan saat ini dari Bali United itu bisa menjadi blessing in disguise bagi coach Lafundes, karena sebelum perjalanan jauh dia udah bisa melihat apa sih kekurangan mereka. Ditarik ke bumi lagi supaya menapak lagi ke tanah. Dan ya tadi ya seperti yang gua sampaikan juga, PR-nya adalah, ini kan udah sering kita singgung ya, ini yang terjadi pada Persija di awal musim, Persib Bandung di awal musim, ketika mereka tidak bisa mengkonversi peluang-peluang emas menjadi gol. Dan ini yang akan membuang peluang mereka menjadi juara ketika peluang-peluang itu tidak jadi gol. Karena yang dihitung sebagai skor itu jumlah gol, bukan jumlah peluang. Ya, dan ini menjadi PR yang sangat besar untuk Lafundes. Ketika Vinicius dicadangkan, mereka harus punya formula, penggantinya harus padan, karena ini tadi maraton panjang ya. 34 pertandingan dan ya jangan sampai, kalau bisa ketika bisa tancap gas terus. Jangan sampai ada batu kerikil yang membuat langkah mereka tuh bisa tergelincir. Ya, kalau lihat Peralta sama Iwan Villa kemarin kan benar-benar memegang peranan sebagai gelandang serang dari Borneo FC. Gua lihat memang ada momen di mana Bali United ini menaruh 2 back sayap mereka, Ricky Fajrin dan juga Made Andika, itu buat menutup pergerakan Peralta dan juga Juan Villa, dan itu cocok. Dan gua sih melihatnya memang belum adanya center forward pakem di lini depan dari Borneo FC. Gue lihat Joel Vinicius masih beberapa kali digonta-ganti oleh Coutinho. Itu yang harusnya punya pakem utama. Oke, mungkin Lafundes berpikiran bahwa Coutinho dan juga Vinicius sama-sama bagus, tapi nggak bisa untuk suatu tim yang mau menargetkan juara. Mereka harus punya center forward yang benar-benar dipasang sejak menit awal. Iya, paten, pakem, dan nantinya ada pemain yang bisa mensupport di di babak kedua gitu, atau di second time gitu. Game changer seperti itu. Tapi kalau misalnya cuma ngeganti Vinicius, ngeganti Coutinho, artinya kan the winning timnya kan digonta-ganti. Peralta dan juga Villa pasti harus melakukan yang namanya adjustment. Kalau setiap minggu melakukan adjusting tuh menurut gua akan sedikit mengubah ritme serangan dari Borneo FC. Gua rasa ini yang bisa menjadi satu evaluasi yang diambil oleh coach Lafundes, bagaimana Lafundes harus memilih walaupun Lafundes mengatakan nggak ada
penyerang 1, penyerang 2, sama-sama bagus semua. Kalau gue lihat Lavundes harus memilih siapa Joao Vinicius ataupun Coutinho yang main sebagai center forward. Gue lihat keduanya emang bagus, tapi harus ada penyerang yang dipasang sejak menit awal, penyerang yang lebih paten. Tapi juga sebetulnya memang ini menjadi faktor yang memang ya perlu untuk bisa dievaluasi oleh Lavundes apabila memang objektifnya untuk biar nggak tanggung lah ada di peringkat pertama. Betul. Begitu ya. Cuman evaluasi yang cukup penting adalah bagaimana Borneo FC patutnya bisa untuk memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan. Karena 2 pertandingan terakhir kan mereka nggak nyetak gol di babak pertama. Yes, selalu di babak kedua. Iya, selalu di babak kedua lawan Madura United walaupun mereka menang tapi 1 gol. Di menit 87 ya saat itu. 7. Ya, sementara itu juga dan bunuh diri kan itu kalau nggak salah? Bukan. Oke. Dan kemudian juga di laga menghadapi Bali United nggak ada gol sama sekali. Nah, sehingga ini menjadi apa ya? Modal untuk meeting ya dan regrouping, evaluasi sebelum menghadapi Persib. Nah, ini dia nih. Gitu, karena Persib baru aja berpesta ya di markas dari Laskar sampai Kerap. Tapi Persib lagi melampiaskan kekalahan mereka dari Lion City Sailor. Yes, betul. Ya, ke gawang Laskar Sapi Kerap. Dan ya kalau tadi dilihat juga menyinggung sedikit soal Borneo, gol kelima yang bersarang ke gawang Nadeo. Iya. Tapi justru membawa kekalahan pertama untuk Pesut Etam gitu. Dan ini menjadi bahan evaluasi, benar kata James. Jangan sampai ketika mereka kesulitan mencetak gol, rasa frustasi itu membuat mereka jadi tidak fokus di lini pertahanan. Dan ini yang terjadi di laga versus Bali United kemarin. Dan untuk Persib Bandung, ya ini tidak ada kata lain selain menang. Karena selain untuk menipiskan gap mereka, ini juga main di Bandung dan harus mengincar 3 poin. Jadi tidak ada yang underdog di sini, karena yang satu ini adalah pemuncak klasemen dengan rekor yang sangat baik di musim ini. Yang satu lagi sedang mengalami fase konsisten mereka, fase peak perform mereka di musim ini, ya Persib Bandung dengan sudah mendapatkan pakem yang sangat baik. Tom Hai sudah mencetak gol perdana di Super League, Super League dan juga di ACL2 juga, dan Lucho juga sudah kembali mencetak gol karena ini kan lini tengah yang sedang bongkar pasang kan dari mereka kan. Dan kalau yang bisa dikritisi adalah bagaimana fokus ketika di pertahanan, karena ini yang mereka kehilangan saat laga lawan Lion City Sailor. 2 kali kesalahan dari 2 backnya masing-masing, Julio Cesar dan Matricardi, membuat ternyata ya masih ada celahnya untuk Persib Bandung untuk lini belakang ini, meskipun ya tadi memang mereka baru dipertemukan di musim ini, tapi tidak ada alasan lagi karena ini sudah jalan hampir setengah dari musim full gitu. Dan Persib Bandung kalau harus dibilang, kalau mau dicari siapa yang lebih unggul, mungkin Persib Bandung akan diunggulkan lebih sedikit dengan mental mereka yang sedang bagus di Super League, kemudian bermain di depan Boboto di GBLA, dan mereka biasanya tim yang ada di atas itu tuh kesulitan untuk mempertahankan posisi mereka, karena mempertahankan lebih sulit daripada mengejar. Dan ini yang harus dimanfaatkan oleh Boyan Hodak dan juga Persib Bandung untuk bisa segera menipiskan jarak agar asa menjadi juara, tripit juara, mereka masih bisa terjaga. Oke. Lalu juga sebetulnya kan memang bagi Persib ya, ini yang menarik ya ketika menghadapi Madura United. Kita udah sempat ngomongin apabila ada impact yang didapatkan oleh Maung Bandung selepas hasil-hasil yang positif di Asia. Dan memang menghadapi Madura, kita terakhir juga sepakat apabila laga menghadapi tuan rumah Laskar Sapi Kerap juga adalah laga yang menguji konsistensi Persib di Super League. Dan stamina. Ya, dan juga stamina. Labib sempat menyinggung kan apabila ya Persib nggak gampang nih sekarang karena jadwalnya padat banget. Betul. Dari akhir Oktober, November. Akhir November lebih tepatnya sampai akhir Desember. Dan Desember kan juga ada beberapa laga yang harus dihadapi. 2 laga tunda ya. Betul. Termasuk Borneo ini. Karena setelah lawan Borneo, mereka akan lawan Bangkok. Dan Bangkok juga ini mereka tidak boleh kalah loh, karena kalau kalah dan Lion City Sailors menang, mereka nggak lolos. Makanya ini tricky week untuk Persib Bandung. Dan kita sedikit
mengulas ya di saat Persib menghadapi Madura United, Persib terlihat gahar, Persib terlihat lapar. Dan memang dua aspek ini yang tentunya memang dibutuhkan oleh Boyan Hodak setelah marah-marah ya di Bisan. Di Stadion Bisan ya. Di Stadion Bisan. Dan ditambah lagi juga sekarang adalah fase dari Boyan Hodak untuk memilah dan memilih pemain yang akan dipertahankan atau dilepas pada paruh musim. Ya, kalau gue lihat sih kemarin Boyan Hodak dalam konferensi persnya juga mengatakan bahwa ada pemain keras yang loh itu. Bukan dalam levelnya Persib. Setelah kemarin kekalahan melawan Lion City Sailors, satu pemain yang sudah dipulangkan terlebih dahulu ke Kota Bandung kan William Marsilio ya. Kita tahu William Marsilio sebenarnya ekspektasinya tinggi banget. Ketika di Arema juga sebenarnya sudah tampil sangat baik, tapi mungkin di Persib Bandung gue juga nggak tahu kenapa pada preseason sebenarnya Marsilio bagus banget di Piala Presiden. Ketika menghadapi Western City Wanderers juga bagus, tapi ternyata di kompetisi sesungguhnya William Marsilio bahkan tidak mendapatkan minute play dari Persib Bandung. Sekalinya mendapatkan minute play ya ketika melawan Lion City Sailors kemarin kan, nggak bisa berbuat banyak walaupun memang harus kita ketahui secara fair tidak banyak minute play juga yang disediakan untuk seorang William Marsilio. Kalau bicara siapa pemain yang layak kan, gue selalu mengatakan bahwa kalau Persib Bandung sudah mendapatkan peak performance ya, dia bakal meledak lebih besar dibandingkan musim lalu. Sedangkan kemarin ketika menghadapi tim dari Lion City mungkin ini salah satu bentuk bentuk evaluasi juga buat Persib juga, walaupun sebenarnya Persib dan Borneo ini dalam kondisi yang nggak jauh berbeda dan juga kekalahan menghadapi lawan-lawannya di match sebelumnya itu menurut gue nggak menjadi masalah. Ketika Persib harus kalah dari Lion dan Borneo kalah dari Bali United, ini bisa menjadi bahan evaluasi. Nggak melihat mereka habis kalah. Menurut gue, hemat gue, kekalahan melawan lawan-lawannya ini malahan nggak merusak moral bertanding, tapi menambah motivasi bertanding. Buktinya Persib bisa ngelumat Madura United dengan skor 4-1. Lalu mungkin Borneo yang habis 11 streak kemenangan terus kalah, itu menurut gue juga nggak ada masalah. Malahan menghadapi Persib, mereka akan mencoba merecharge lagi, melakukan regroup lagi. Ya, ini akan menjadi laga yang sangat seru, laga yang sangat alot juga. Apalagi kedua tim akan mungkin di laga tunda ini kehilangan beberapa nama ya. Persib Bandung harus kehilangan Kakang Rudianto dan Roby Darwis yang ke SEA Games. Di kubu Borneo ada Rivaldo Pakpahan juga yang harus ikut ke SEA Games 2025. Tiga nama yang menjadi andalan dari dua klub, baik itu Persib dan juga Borneo. Gua rasa mungkin ya, betul kata Dita, sedikit diunggulkan Persib Bandung. Mungkin faktor lainnya adalah faktor bermain di GBLA. Tapi Borneo pasti, walaupun dalam kondisi, menurut gue ya, dalam kondisi kalah, Lafundes punya cara untuk membounce back tim ini, memotivasi tim ini, buat kembali siap menghadapi Persib Bandung. Karena selain dikejar oleh Persib Bandung, juga dikejar oleh Persija Jakarta juga yang tampil konsisten dalam 6 laga terakhir, James. Yes, dan jika kita ngobrolin soal peta kekuatan dari kedua tim ya, untuk nantinya laga ini akan berlangsung di GBLA. Yang gua catat itu adalah Lafundes, merupakan pelatih yang tentunya tidak mudah untuk bisa dikalahkan oleh Boyan Hodak. Ini yang menjadi catatan yang penting ya sebetulnya. Dan apalagi juga dengan capaian Borneo FC bersama dengan Lafundes, 11 kemenangan walaupun memang terakhir kalah lawan Bali United. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Dita dan juga Labib ya. Ya ini bisa jadi akan memboosting spirit dari para pemain Borneo FC belajar dari kesalahan di saat kalah lawan Bali United. Dan yang gue lihat ada satu indikator yang perlu untuk diwaspadai oleh Maung Bandung, yaitu adalah bagaimana transisi positif Borneo FC dan mengandalkan Juan Villa dan Peralta. Yang gendong banget tuh soalnya kedua pemain ini kelihatan banget kemarin waktu lawan Bali United. Sepanjang musim ini sih sepanjang musim ini juga lah. Iya, kalau gue lihat memang kalau Peralta sama Villa sih jelas akan menjadi kartu as. Sebenarnya bukan kartu as, pasti jadi senjata utama dari Borneo menghadapi Persib Bandung. Tapi juga Persib Bandung pasti udah menyiapkan Eliano Renders di sisi kiri ataupun Frans Putros ya, mungkin menggantikan Kakang Rudianto. Beruntung bagi kedua tim regulasi U23 dihapuskan sementara waktu karena kan kedua pemainnya kedua tim tersebut pemain U23-nya cabut ke SEA Games dulu kan. Jadi mungkin akan ada satu kompensasi dari operator untuk memberikan full slot untuk pemain senior bagi kedua tim. Dan kalau gue lihat akan ada satu nama yang bisa menjadi kartu as buat Borneo FC selain Peralta juga Juan Villa. Mungkin
untuk satu nama itu gue lihat sih kemarin emang mainnya udah bagus banget, cuma mungkin kurang efisien aja sih. Coutinho sih menurut gue. Oh, Coutinho. Kurang punya, tapi kalau kurang gue ngeliatnya punya M. Tahir ya. Aduh, Tahir. Bukan. Oke. Coutinho ya. Yes, kalau gue sih milih Coutinho atau Keirose yang bisa cover overall lapangan. Itu sih Keirose mah disuruh lari kemana-mana aja itu. Iya, dia ditunjuk suruh coba pepet Tom Hyde, pepet Elliot Renders. Iya. Itu pemain siap sih. Kalau kata orang Bandung sih kacape. Nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Eta si Keirose. Dan ya tanpa mendiskreditkan pemain-pemain dari Borneo FC yang lain ya sebetulnya, karena memang ya secara kualitas Borneo nggak bisa dipandang sebelah mata lah. Dia bisa konsisten menang di 11 laga dan kebobolan baru 5. Itu sih ya nggak bisa dipandang sebelah mata, itu udah bold statement kalau mereka mungkin saat ini adalah calon terkuat untuk sampai saat ini ya. Iya. Meskipun Persib dan juga Persija sudah mulai kembali menemukan tajinya dan konsisten, ini yang cukup bisa memberikan ancaman untuk La Fundes dan tim gitu, dan juga kalau kita lihat dari sisi Persib Bandungnya, yang menjadi PR adalah ini Putros ternyata lebih jalan ketika bermain, kalau menurut gua pribadi ya nih, ketika bermain sebagai defensive midfielder. Dia ternyata bisa cocok dengan Tom Hai, kemudian juga Mark Klok juga gitu di situ, dan lucu, lebih dinamis. Justru engine room dari Persib Bandung, tapi tadi ketiadaan Kakang mungkin dia akan dikembalikan di posisi back sayap gitu, dan khusus untuk tadi kalau dilihat menyinggung pemain yang mungkin belum ada di kelasnya Persib menurut Boyan Hodak gitu. Ya William jadi salah satu nama yang mungkin underperform sekali ya, selain Ramon Tanki. Meskipun kalau gue lihat Ramon Tanki di beberapa pertandingan, kalau nonton Persib dia tuh cukup memberikan impact, meskipun masih sial aja lawan Ryan City Sailor juga dia sundulannya. Gila itu kayak Madura juga ada satu shotnya dia. Ada. Lawan LCS sih sebenarnya gue kira bakal open goal dia. Dan kita nih sebagai penikmat sepak bola Indonesia ngerasa bahwa ayo dong cetak gol. Kita juga pengen ngeliat Ramon Tanki akhirnya rilis gitu. Iya. Buka puasa pecah bisul gitu. Kayak akhirnya gitu. Tapi ya memang waktunya belum. Tapi kalau dibilang boleh nggak diberi kesempatan lagi Ramon Tanki? Kalau gua sih jadi Boyan Hodak akan memberikan kesempatan lagi untuk Ramon Tanki gitu. Mungkin ininya ya Dit ya, kalau bicara Ramon Tanki work rate-nya ya, ini salah satu penyerang yang memang harus kita akui ketika masih membela Visaka di Cambodia Premier League bisa mencetak 21 gol dalam satu musim, itu catatan yang sangat apik ya. Cuma levelnya mungkin berbeda. Tapi kalau gua lihat apa yang dilakukan Ramon Tanki, emang belum mencetak gol, mungkin bikin gregetan beberapa bobotoh gitu atau banyak bobotoh. Tapi harus ingat, Ramon Tanki juga involve. Walaupun kita balik lagi dia striker yang pasti dilihat kan statistik golnya, baru asisnya, baru dia terlibat apa enggak. Kalau gue lihat mungkin harusnya Ramon Tanki bisa masuk, tapi di 2 match atau beberapa match, Ramon Tanki udah main tuh sebagai pemain utama dulu, nanti diganti oleh Andrew Yang. Tapi bisa juga Andrew Yang main duluan, Ramon Tanki bisa sebagai support sistemnya Andrew Yang. Gue rasa udah nggak ada masalah seperti ini dari Coach Boyan, ditambah juga William Barros yang semakin tajam tentunya. Plus kemarin pas menghadapi Madura United, Lucho mengeluarkan kembali jurus tendangan jarak jauhnya. Roket gol dari Lucho, atau gue bilang nih sebuah cannonball. Emang ini menjadi salah satu nilai plus seorang Lucho ya sejak membela Perak FC di Super League Malaysia musim lalu dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya. Asal mungkin tindakan tidak perlunya merugikan tim, entah itu kartu kuning, kartu merah harus dikurangkan. Tapi kalau gue lihat lini tengah Persib ini udah semakin padu. Coach Boyan udah tahu siapa yang main lebih dulu, siapa yang main. Mungkin menyesuaikan lawannya juga udah tahu. Bisa seperti Putros mungkin main sebagai DMF, bagus juga. Ataupun Tom Hai, Klok sebagai DMF-nya, terus ada Lucho juga. Menurut gue ini semakin padu ya. Gue selalu mengatakan ini tim berbahaya banget, terutama untuk lini tengah. Untuk lini depan sih mungkin gimana Sadil, William Barros, ataupun Berguinho yang dimainkan kan. Etam juga kemarin nggak main ya karena suspended juga. Itu it's okay bagian dari pertandingan. Tapi gue rasa gue nggak sabar nonton laga ini. Yang pastinya laga ini pas
bakal seru banget sih ini. Iya, dan perang bintang ini. Ya, tentunya juga untuk Persib, pemain-pemain yang mereka miliki itu rata-rata sudah memberikan pembuktian ya. Sudah hampir semuanya. Di atas lapangan hampir semuanya. Bahkan juga sebetulnya kalau kita bicara kesempatan Dewa Enggak pun kemarin main. Ya, lawan Madura United gitu. Tapi apakah itu bisa menjadi jaminan kita nggak pernah tahu. Karena memang Boyan segitu streetnya dengan apa yang memang kualitas. dia inginkan dan kualitas yang diinginkan oleh Boyan ternyata ya akhirnya kita jadi tahu gitu loh bahwa udah mulai upgrade nih, udah mulai step up nih apa yang memang dibutuhkan oleh seorang Boyan Hodak terhadap ya pendekatan strategi yang memang dia inginkan gitu. Jelas. Ya walaupun yang kita kemarin sempat lihat juga beredar luas di sosial media ya protes dari William Marsilio yang dia posting di storiesnya begitu. Ya dia stories ininya dia. Fanpage-nya. Iya. Kok ada di story WhatsApp saya ya? Wah, punya kontak. Temenan berarti itu, temenan tuh. Iya, kan dia sempat kayak ya gue cuma 6 menit, tapi gue dapat segininya gitu loh sebetulnya. Tapi ya ketika lu dapat kesempatan mau berapapun menit play, ya lu harus betul-betul maksimalin itu karena ya dia udah tahu buat bersaing lu harus butuh waktu nih, gitu kan. Cuman memang ya nggak bisa disalahin gitu loh. Decision akhir kan sebetulnya kemarin diprotes sama Boyan Hodak. Bagaimana umpannya ya? Bener. Karena pasti butuh gol. Butuh gol. City Sailor ya? Iya, terakhir di chip gitu. Kemana? Karena nggak jelas. Itu maksudnya. Nge-shoot enggak, flashing enggak, umpan ke lini ke sepertiga akhir pertahanan Lion City juga enggak. Nih buat Boboto nih. Kalian melihat William Marsilio, itu seperti apa gitu? Apa penilaian dari Boboto ya? Secara objektif. Secara objektif. Bukan memberi hujatan, enggak. Enggak, jangan. Tapi mungkin yang jauh lebih berkelas adalah berikan penilaian yang objektif. Dan apa ekspektasinya? Apa ekspektasinya gitu. Sepakat atau tidak kalau seandainya memang William Marsilio ini di take down atau tetap masih diberikan waktu. Di reshuffle. Tapi sih kalau gue lihat bagi Boboto juga mungkin even William Marsilio nggak dipertahankan, at least kita lihat sih seperti itu ya. Siapalah penggantinya kan yang Peralta. Itu harus coachnya, harus itu ngegoroh-goroh kantong cukup dalam itu. Itu satu tusuk sate di gedung sate itu. Waduh. Sorry tadi gua salah nyebut, bukan M. Tahir. M. Tahir kan PSS ya? Iya. Muhammad Sihran Amirullah. M. Tahir kenapa? Iya, enggak, gue bilang pas M. Tahir mentang-mentang PSS disebut. Iya langsung, wah iya juga ngapain gue ngomong M. Tahir. Muhammad Sihran ini satu nama yang spesial soalnya. Bagi gue M. Sihran itu spesial. Oh iya, kecil-kecil cabai rawit. Iya. Kalau dulu kita lihat di Persija ada Rico Simanjuntak, nah Sihran Amirullah nih Rico Simanjuntaknya Borneo saat ini. Betul. Berapapun menit play yang disiapkan oleh pelatih Lafundes kepada M. Sihran, gue rasa M. Sihran tuh selalu siap. Nggak peduli kayaknya cuma 6 menit main, 10 menit main, 15 menit. Setuju juga yang pertanyaan tadi. Siapa yang pemain yang bisa menggantikan William Marsilio? Nomor 10 loh dia. Kalau diganti gitu dengan yang availability. Oh iya, ini pertanyaan lanjutan ya untuk Boboto ya. Kan yang awal tadi pengennya siapa? Tapi yang realistis ya. Iya. Kalau menurut gua kalau Peralta bisa. Apapun bisa aja. Bisa, Persib semua bisa gitu. Yang pertama tapi kan Peralta kan karena itu yang dibutuhin sama Persib. Direct rival. Tapi kan Peralta main di direct rivalnya Persib saat ini. Dan saat ini udah tengah musim. Oke, Persib pernah datengin Adam Alis dari Borneo, punya hubungan yang baik artinya kan. Tapi kan Peralta ini pemain yang penting juga. Misalkan Peralta, let's say Peralta. Kalau bukan, siapa gitu. Yang realistis, yang Marukawa. Bisa. Tapi kan Dewa tidak butuh uang. Waduh. Iya, nggak maksudnya saat ini sedang tidak kekurangan uang. Jadi nggak mau. Mungkin Lili Pali lagi nggak dapat menit play yang banyak dari Dewa United. Bisa jadi, bisa. Atau klub yang lagi krisis ambil pemain yang bagusnya. Iya. Kayak Persis. Siapa Persis yang bisa diambil? Ini Castanir. Iya. Udah golin 3 tuh, Gervin Castanir. Iya, terakhir Brace kan soalnya. Brace lawan PSM Makassar. Atau pemain Padang, Fendri Mofu gitu. Ya udah nggak ada. Iya, karena memang ya gimana ya, ini pertanyaan kedua ya. Siapa kalau ternyata memang William Marsilio menurut dari Sobat Penggibah harus di take down oleh Persib, maka siapa pengganti yang tepat? Mau dari Indonesia boleh langsung dicatat aja, atau mungkin juga dari luar ya, siapa tahu. Sihran Amirullah misalkan.
Tadi kan James lupa, ini gue ingetin lagi Sihran Amirullah. Tapi kan Sihran Amirullah penyerang sayap ya? Iya. Dadang sayap lah. Iya, makanya. Atau Marcelino Victor Detan. Ferdinand. Siapa? Victor Detan. Marcelino Ferdinand. Bisa. Waduh, apakah Marcelino Ferdinand? Waduh. Bisa jadi. Ya, AMF bisa. Iya, bisa. Penyerang sayap bisa. Penyerang murni bisa. Bisa. Penyerang apa false nine juga bisa. Iya. Keren. Makanya jadi kan ya apa ya, karena tanggung aja sih sebetulnya kalau seandainya memang Persib bisa memaksimalkan kuota pemain asing di paruh musim kedua dengan jauh lebih solid, jauh lebih match ya. Yep. Chemistry di antara pemain dan juga ini sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh Boyan Hodak. Wah, paruh musim kedua bisa lebih ngebut lagi. Iya. Untuk Maung Bandung. Dulu kan sempat bikin miniatur timnas mereka dengan Emre Ridwan, Supardi, Firman Utina. Ya kan, Ahmad Juprianto gitu. Oke, kita sekarang ngomongin soal engine room dari masing-masing kedua tim. Karena gue melihat apabila ini potensi peperangan di antara kedua tim ini juga ditentukan dengan bagaimana kreativitas dan juga progresif dan kekuatan dari engine room kedua tim. Head-to-headnya Juan Villa sama Peralta akan ketemu back sayapnya Eliano Rendes Frans Putros kemungkinan. Tapi yang menarik adalah Barba kemarin main back sayap loh. Gol loh dia. Iya, golin lagi. Kan Barba emang bisa LB. Iya, makanya. Dia bisa LB. Tapi yang gue lihat yang agak cukup disayangkan adalah Rivaldo Pakpahan yang musim ini benar-benar menjadi andalan dari Borneo sepanjang musim harus hilang. Dan kemarin pas lawan Bali United digantikan Ahmad Agung. Gue lihat ini Ahmad Agung agak jalan kaki ya mainnya maksudnya. Beda lagi. Inti nggak? Siapa? Kemungkinan besar Inti sama Ivar Jenner, tandeman. Oh nggak, sama Tony? Oh enggak, kemarin kan di tim, ntar kita bahas ya timnas U22. Bener, kenapa jadi itu gitu? Iya, nanti kita bahas ya timnas U22 Rivaldo Pakpahan sama Ivar Jenner. Tapi kalau gue lihat memang kehilangan Rivaldo Pakpahan terlihat banget di lini tengah dari Borneo. Ini biasa kan kalau gelandang bertahan atau gelandang tengah, gol assist nggak kelihatan, tapi ketika dia nggak main langsung kelihatan tuh ada lobang di lini tengah dari Borneo FC. Ini yang sebenarnya bisa juga jadi faktor yang dimanfaatkan oleh Persib Bandung untuk menekan Borneo dari tengah. Ketika Rivaldo yang biasa bermain bersama Kei Hirose hilang dan digantikan oleh pemain yang mungkin kemampuan defense supportnya tidak atau defense awareness-nya tidak sekuat dari Rivaldo Pakpahan, ini menjadi kesempatan buat Persib Bandung, apalagi Persib Bandung punya Lucho, punya Tom Hai yang dari second line tuh udah clock juga, yang bagaimana dari second line bisa melepaskan tembakan-tembakan jarak jauh atau umpan-umpan progresnya. Ini kalau bicara head to head tadi kehilangan Pakpahan menurut gua kerugian besar. Kalau gua sih ngelihatnya ya tadi setuju apalagi yang dikatakan Labib ketika Persib mungkin akan lebih narrow mainnya akan narrow. Tengah karena Frans Putros dan juga berarti nanti pasangannya di sayap kiri Eliano Renders itu tidak akan leluasa untuk overlap mengingat ada Peralta dan juga Juan Villa yang kapanpun bisa melakukan counter cepat gitu, transisi positif yang sangat cepat gitu. Nah ini yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Persib Bandung. Ketiadaan dari Rivaldo Pakpahan akan sedikit banyak mengurangi kestabilan dari lini tengah Borneo. Dan kalau mau maksain lewat sayap akan kesulitan karena ketika main lewat sayap kena counter ada Peralta dan juga Juan Villa yang siap menghukum Persib dalam sekejap. Iya. Dan yang sebetulnya juga menjadi daya tarik ya ketika Persib ini menghadapi persaingan yang ada di Super League itu adalah pemilihan 11 pertama. Oh iya, betul. Karena kan ya kita tahu lah, kita sepakat juga pastinya ya Sobat Penggibah kalau Persib ini kedalaman skuad itu sangat mumpuni banget. Iya. Dan level juga, timnas pun cadangan. Yes, dan juga ya yang ada di bench sama yang ada di first team atau di line up pertama, 11 pertama, secara kualitas tuh benar-benar rata gitu. Betul. Dan Peralta. Rata. Yes. Nah, untuk lawan Borneo FC, jika di sektor serang, kita bicara sektor serang ya. Iya. 3 utama nantinya siapa? Kalau gue ya, lawan Borneo FC. Gue William Barros, Ramon Tanki main pertama. Ramon Tanki main pertama sama Sadil Ramdhani. Oh iya, Sadil juga lagi perform, lagi dapat momentum. Iya. Kalau lu, Nit? Gua William Barros, Andre Young, satu lagi kiri mungkin ya antara Etam atau Berginho. Oh iya, Berg. Nah, ini kelihatannya Berginho nonton Gima Bola ya, karena kan kita
kasih kritikan ya ke Berginho untuk jauh lebih efektif. Dan gitu. akhirnya lebih efektif. 2 assist loh. Iya, lebih improve. Kemarin langsung 2 assist. Pas lawan Madura. Iya. Iya. Dan di laga Lion City-nya Tom Hai yang 2 assist. Iya. Itu serem banget ya. Lini tengah, lini sayap dari Persib ini efektivitasnya dari luar. belakang, dari kiper bro. Dari kiper sih. Iya. Dari tengah. Tiga tengah. Gua coklok sama Tom Hai. Iyalah, itu pasti. Udah itu sih. Itu kayaknya udah format yang paten ya seharusnya ya. Iya. Karena memang kemarin udah kelihatan banget itu cair. Iya. Fluiditas justru memang terlihat dari Profesor Hai. Sebenarnya sih James bukan nyari pemain asingnya, pemain lokalnya aja yang nanti main. Teja Pakualam, Eliano Renders, Tom Hai. Tom Hai atau Mark Klok. Iya. Seperti itu. Iya. Dan ya congratulations juga untuk Tom Hai yang pada Debut akhirnya goal. dia Debut bisa goal. untuk mencetak debut goal. Setelah 11 pertandingan all competition ya. Yes, dan kalau seandainya memang lu perhatiin ya Sobat Penggibah, bagaimana lisensi yang diberikan Boyan Hodak ya ke Tom Hai ini sangat menarik ya sebetulnya. Oh bagus. Ya, karena memang dia cenderung lebih aktif untuk membantu penyerangan. Ya lu bayangin aja gelandang Dia ada di bertahan. mana-mana di depannya. Gelandang bertahan rasa Di free final roll. threat ya. Free roll-nya dapat loh. Padahal dia sering dikritik soal stamina-nya. Iya. Ya, bilangnya menit 70 Tom Hai udah ruku, udah mau sujud gitu. Iya. Tapi kalau gua Tapi enggak ya. enggak kemarin Gila loh. mungkin ini ya, dia bisa memanfaatkan efektivitas dalam bermain. Maksudnya nggak selalu harus ngejar bola. Karena dia tahu Iya. pemain Persib recovery areanya cukup baik. Dia bisa dibantu 2-3 orang di setiap sisinya atau di setiap spot yang mungkin di mana dia harus berduel, tapi karena ada recovery dari teman lainnya, dia memilih untuk menjadi double recover atau mungkin second choice-nya. Disitulah Tom Hai bisa meng-saving energinya dengan sangat efektif dan hasilnya dia bisa beberapa match, mungkin dalam several match, mungkin 5 match terakhir main 90 menit dia. Ya itulah yang membedakan pemain Eropa yang punya football IQ. Ya dia akan long term longevity-nya itu akan panjang gitu karena dia tahu kapan dia harus lari, kapan dia harus dribble, kapan dia harus passing sehingga tenaga yang dikeluarkan juga sangat efektif. Itu bagaimana saving energinya juga sangat baik. Itu juga yang kita lihat pada Luka Modric ya kan saat ini gitu. Dulu juga Ivan Rakitic juga cukup lama. Ivan Rakitic, kemudian juga Casemiro. Banyak pemain yang terlihat sudah tua tapi kok masih bisa dipakai gitu karena memang mereka tahu gitu untuk menggunakan tenaganya dengan sangat baik. Iya, dan juga perlu diketahui apabila Tom Hai ini masih 30-an ya. 30 pas. 30 pas. 95. Kelihatan tua banget ya. Iya, makanya udah kayak kelihatan 35. Biasa pemain Eropa kan kalau udah berumur sedikit kelihatannya tua ya. Iya, sumuran kita ya. Sama ditanya Tuan Tita. Tuan gua bahkan daripada Tom Hai. Iya, jadinya memang kenapa kok saya congrats karena wow. Tom Hai membuktikan, dia menunjukkan di atas lapangan bahwa ya dia ready bukan hanya 100% untuk Persib tapi 1000% untuk memberikan Dek yang Tom Hai berarti gua manggilnya terbaik. Dek Tom Hai. Jauh Batak. Iya, Dek Tom Hai. Ayo Dek gitu. Oke, 4 pemain bertahan. Nah, ini kita nggak tahu nih bakal menggunakan format 3 defender atau 4 defender, tapi seharusnya 4 defender ya untuk Boyan Hodak ya. Karena ini juga menarik sebetulnya di lini pertahanan dari Persib. Ya. Siapa aja nih yang memang mungkin akan dipilih sejak menit awal oleh Boyan Hodak? Kalau gue sih kanan kiri Putro sama Eliano. Pastinya Barba sih main. Karena Barba kan kemarin sempat cedera. Barba sama Matrikardi mungkin ya feeling gue sih. Tapi jauh lebih secure itu ya? Secure dengan Eliano Renders LB, RB-nya adalah Franz Putros. Double pair center back-nya ya Matrikardi sama Barba. Karena gue lihat dengan trio, misalkan at least kita sebut CF-nya Borneo nanti yang main Coutinho. Atau ya Vinicius gitu. Ya Juan Villa sama Peralta-nya yang coba di concern sama pertahanan dari Persib. Seru banget. Udah nggak sabar. Nggak sabar. Nonton yuk. Belum main. Belum. Tapi kalau untuk penjaga gawang sekali lagi kita nggak pernah bosen-bosennya ya untuk Sobat Penggibah. Teja Pakualam itu selalu kita puji dan memang kita layak untuk memberikan pujian kepada Teja Pakualam. Yang sangat baik. Exactly. Nadeo, Teja Pakualam. 2 penjaga gawang lokal yang lagi naik daun ya. Iya. Sampai pekan ini berarti pekan 15 ya. Sorry, ini kan laga tunda. Iya. Ini laga tunda. Laga tunda. Yes. Gua rasa sih Nadeo sama Teja Pakualam sih akan menjadi benteng terakhir untuk kedua tim, apalagi
dua-duanya juga punya rekor clean sheet atau nirbobolan cukup banyak ya sepanjang musim. Jadi ini duel dua penjaga gawang jago juga sih. Jadi memang ini adalah laga ke-13 bagi Borneo FC. Yap. Betul ya? Yap. Dan ini akan menjadi laga ke-12 bagi Persib. Apabila memang Malut United. Iya, apabila memang Persib berhasil untuk mengamankan 3 poin di depan publik sendiri, ini maka akan menambah lagi ketat ya persaingan di papan atas. Road race. Yes. Road race. Ini road race banget ini. Karena kalau misalnya Persib menang, kita nyebut Persib menang dalam prediksinya. Persib poinnya 28, Persija 29, Borneo 33. Tapi Persib masih punya satu laga tunda lagi lawan Malut. Dan itu juga makin seru lagi lawan Oh Malut. iya. Kan? Malut peringkat 5, empatnya PSIM. Wah. Iya. Gila, ini Malutnya di Gelora Kiraha. Mainnya ini panas seru dulu. sih. Soalnya Malut juga pasti ngincar kemenangan untuk naikin posisi mereka ke atas. Wow. Ini Oh iya. rasa Serie A nih. Benar. Juga kalau seandainya untuk Bobotoh melihat perkembangan yang sangat signifikan yang ditunjukkan oleh Persib, baik secara teknis dan juga tentunya di luar dari apa yang kita lihat di atas lapangan ya. Karena kemarin gue sempat lihat ada cuplikan video manajer tim atau ya atasan yang ada di Persib lah ya, yang Pak menyampaikan. Mukhtar gimana? Beneran tau? Pak Mukhtar Ternyata emang. gue baru baca, oh iya bener juga, jadi kan gue gak salah ya, Mukhtar. Gue mau manggil Pak Mukhtar, so akrab banget gue. Wah Haji umum. tapi enggak umum ya, enggak common sih. Agak common. Ngomong Pak Mukhtar. Iya. Apa ya yang gua perhatikan itu adalah bagaimana Boyan Hodak ini benar-benar di-provide sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Boyan Hodak, dan akan sangat menarik untuk melihat Persib itu sebetulnya nanti di 2026 nih. Karena semuanya pasti udah kayak puzzle. Satu-satu udah keisi nih. Gitu. Ruangan meeting bagus nanti. Terus habis itu lapangan untuk latihan udah ditutup triplek tuh nanti. Ngapain? Seng gitu buat sponsor kan? Oh, ini. Iya, dipagerin. Iya. Gitu. Jadi lapangan padel itu. Ya, bukan. Tapi Pokoknya salut. udah banyak lah. Iya. Ya, tapi kalau gue lihat sih emang untuk tim-tim besar memang, jangan kan tim besar, tim yang berlagak di Super League memang kayak stadion ataupun tempat latihan sih emang harus proper ya. Karena memang pada dasarnya kedua timnya itu semua tim baik Persib, Borneo yang akan bertanding ketika mendapatkan support yang sangat luar biasa, itu pasti bakal dapat hasil outputnya, hasil pertandingan yang positif. Oke. Nah, karena seru ya, jadinya langsung aja kita kasih prediksi nih, dan juga untuk sobat penggibah juga boleh, karena kita akan naikin ini H-2 ya, H-2 atau H-1 ya. Sebelum laga Persib menghadapi Borneo Bukan FC. Hamin paling serius sih. Amin. Gue seneng deh kalau di tangan tuh kayak gini nih. Nah tiba-tiba aja ada kata-kata mutiara keluar gitu. Udah mulai habis bensinnya. Kayak Borneo musim lalu. 2 musim lalu. Oh iya, habis bensin. Oke, prediksinya gimana? 1-0 Persib Bandung. Gua 2 sama. Gua ngelihat 3-1 untuk Persib. 1-0 Persib Bandung. 2 sama. Labib 2 sama. Wah, kita lihat kolom komentar yuk ya. Ya udah kalau gitu sobat Gibah Bola, thank you ya. Thank you ya udah nonton ya. Thank you ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa tadi kasih prediksimu apakah ada yang sama kayak Labib ya. Kalau gitu kita pamit. See you guys. Bye. 2 sama.